Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali melalui sarana radio yang penuh barakah, Radio Roja. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan menyinggung sedikit dari biografi seorang sosok yang sangat terkenal, yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama, ya, yang buku-bukunya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentunya kita kaum muslimin perlu untuk mempelajari sejarah para ulama, terutama para ulama yang ma'ruf, yang terkenal dan diikuti oleh banyak manusia seperti al-a'immah al-arba'ah, imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kita perlu mengenal sirah mereka, sebagaimana juga kita perlu mengenal para ulama yang lain seperti al-Imam al-Bukhari, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga tatkala kita melihat sejarah mereka, melihat bagaimana perjuangan mereka, melihat bagaimana letihnya mereka dalam berdakwah, ya, bagaimana semangat mereka dalam berdakwah, bagaimana pengorbanan yang mereka keluarkan dalam dakwah, ya, maka insyaallah akan mendorong kita dan memotivasi kita dalam beramal soleh dan dalam berdakwah dan dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Karena sungguhnya jiwa ini, ya, terutama di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh syubhat, zaman yang penuh syahwat. Terkadang jiwa akhirnya, ya, timbul rasa malas dalam beribadah, rasa malas dalam berdakwah, rasa malas dalam menuntut ilmu. Namun kalau kita baca sejarah mereka, para ulama, para a'lam, ya, para ulama umat ini, maka kita akan termotivasi dan terdorong untuk mencontohi mereka meskipun hanya sedikit, ya, secercah dari teladan yang mereka berikan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah sosok seorang ulama yang sangat ma'ruf, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa saya katakan sangat ma'ruf, sangat terkenal, ya? Dan ini sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang memiliki kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sangat memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau sangat memuji dan mengagungkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai beliau berkata, "Syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin ashharu minas syams." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sungguhnya terkenalnya keimamannya Syekh Taqiyuddin, yaitu imamahnya seorang imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ashharu minas syams, lebih terkenal daripada matahari. Bayangkan, ini pujian yang sangat luar biasa. Pujian bukan dari seorang biasa, pujian dari seorang alim yang sangat besar, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang sangat ma'ruf di kalangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya, kata dia, syuhratu imamati syekh, ketenaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ashharu minas syams, lebih terkenal daripada matahari. Kemudian beliau memuji lagi, wa talqibuhu bi Syekhul Islam min asrihi baqin ilal an alal alsinati zakiyah wa yastamiru ghadan kama kana bil ams. Ya, kata beliau, dan Ibnu Taimiyah digelari dengan Syekhul Islam sejak zaman beliau, sejak zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan terus berlanjut sampai sekarang. Ya, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau masih hidup dan beliau mengatakan sejak di zaman Ibnu Taimiyah beliau sudah digelari dengan Syekhul Islam dan gelaran tersebut akan terus berlanjut sampai sekarang, ya. Alal alsinatiz zakiyah, yang akan mengucapkannya adalah lisan-lisan yang suci. Wa yastamirru ghadan kama kana bil ams, dan akan terus berlanjut sebagaimana telah berlalu
pujian tersebut. Kemudian kata beliau menutup pujian beliau, wala yunkiru dzalika illa man jahila miqdarahu aw tajannabal insaf. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari gelaran Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah kecuali orang yang jahil, kecuali orang yang bodoh, yang tidak mengetahui tentang kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau tidak berbuat insaf, tidak berbuat adil. Perkataan ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam muqaddimah yang beliau berikan terhadap sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi yang berjudul Ar-Raddul Wafir ala man za'ama bi anna man samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ya, sebuah judul buku yang ditulis oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi yang berjudul jawaban yang banyak atau jawaban yang kuat terhadap orang yang mengkafirkan orang yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Jadi sempat timbul pro dan kontra terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga sebagian orang-orang yang hasad mereka mengatakan barang siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka dia adalah kafir. Kemudian datanglah seorang yang bernama Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menulis sebuah buku dan membantah tuduhan tersebut. Buku itu diberi muqaddimah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan beliau menyebutkan pujian yang tadi telah saya sampaikan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum wa akhwati fid din, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perhatian para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang terhadap buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangatlah besar, ya, karena bagaimana luasnya ilmu beliau. Sampai kita saja di Islamic University of Madinah, ya, Jami' Islamiyah di Madinah, kita dapati ternyata tesis yang ditulis mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangatlah banyak, sampai sekitar 200 tesis, baik tesis magister maupun tesis doktoral S2 atau S3 yang berkaitan tentang ilmu usul fikihnya Syekhul Islam, tentang fikihnya Ibnu Taimiyah, tentang akidahnya Ibnu Taimiyah, tentang dakwahnya Ibnu Taimiyah, tentang berbagai sisi ilmiah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai 200 tesis. Bayangkan bagaimana luasnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah yang dia merupakan juga salah seorang murid Syekhul Islam dan dia adalah ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, dia mengatakan wa huwa a'zamu min an tasifahu kalimi. Kata dia, Syekhul Islam lebih agung dari apa yang aku utarakan dengan kalimat-kalimatku, ya. Fa inna siratahu wa ulumahu wa ma'arifahu mahina wa mihanahu wa tanaqulatihi yahtamilu an tudha fi mujalladatain. Kata Al-Imam Az-Zahabi, sungguhnya sejarah Ibnu Taimiyah dan ilmu beliau serta pengetahuan beliau, serta ujian-ujian yang beliau hadapi, serta safar beliau, ya, kalau ditulis bisa ditulis sebanyak 2 jilid besar. Demikianlah perkataan Imam Zahabi yang menjelaskan bagaimana luasnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapakah beliau? Beliau bernama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani thumma Dimashqi. Beliau adalah, jadi nama beliau adalah Ahmad. Ayah beliau bernama Abdul Halim dan kakek beliau adalah Abdus Salam Ibnu Taimiyah, ya. Dan dia dilahirkan di sebuah kota yang bernama Harran, yang sampai sekarang masih ada kota tersebut dan masih ada asar peninggalan keluarga Taimiyah. Bahkan masih ada tempat di situ tunjukkan itulah dulu rumah keluarga Taimiyah, Syekhul Islam dan ayahnya serta kakek beliau, ya. Ibnu Taimiyah, ya, pantas dia adalah seorang ulama besar. Kenapa? Karena beliau dilahirkan dalam keluarga ulama. Ayah beliau merupakan ulama besar dari mazhab Hanabilah. Demikian juga kakek beliau Majduddin Abdul Barakat Abdus Salam merupakan salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Bahkan beliau memiliki kitab yang sangat besar yang bernama Al-Muntaqa yang mengumpulkan tentang hadis-hadis hukum. Yang kitab Al-Muntaqa inilah yang diikhtisar oleh Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Itulah dari asalnya dari kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau juga memiliki saudara-saudara, ya, saudara kandung atau saudara seayah yang juga merupakan para ulama. Beliau memiliki 3 orang saudara, baik saudara seibu ataupun saudara kandung, ya, yang ketiga orang tersebut juga merupakan ulama. Oleh karenanya pantas sejak kecil tatkala tumbuh di dalam sebuah rumah yang memiliki kondisi seperti ini, ayahnya ulama,
kakeknya ulama, saudara-saudaranya juga ulama, ya, bahkan ibunya juga adalah wanita yang salihah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kanat minas salihat. Ibu Ibnu Taimiyah, ibunya adalah seorang wanita yang saleh. Yang inilah yang mendorong Syekhul Islam sejak kecil sudah belajar. Sejak kecil sudah nampak kecerdasan beliau. Sampai kecerdasan beliau terkenal di negeri beliau, ya. Ya, sampai terkenal di kalangan masyarakat ada seorang yang sangat cerdas. Ya, namanya Ahmad Taqiyuddin, ya. Ahmad bin Abdul Halim, yaitulah Ibnu Taimiyah, terkenal di kalangan masyarakat. Sampai para ulama yang datang mencari-cari tahu siapa sih Ahmad bin Abdul Halim yang sangat terkenal kecerdasannya. Dialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bisa bayangkan bagaimana cerdasnya Ibnu Taimiyah. Tatkala umur beliau kurang dari 10 tahun, ya, beliau pernah berdebat dengan seorang Yahudi. Tatkala umur beliau kalau tidak salah 8 tahun, berdebat dengan seorang Yahudi. Setelah debat, orang Yahudi ini masuk Islam. Allahu Akbar, bayangkan umur 8 tahun bisa debat orang Yahudi, orang Yahudinya kalah kemudian masuk Islam. Kita saja mungkin sudah umur 30-40 tahun debat orang Yahudi belum tentu bisa mengalahkan orang Yahudi. Bisa jadi orang Yahudi malah kasih syubhat sama kita. Syekhul Islam umur 8 tahun, yang kurang dari 10 tahun, sudah mendebat orang Yahudi sampai orang Yahudi tadi masuk Islam. Bagaimana cerdasnya beliau, ya. Oleh karenanya beliau masih umur belasan tahun sudah banyak memiliki ilmu yang sangat luas. Sudah banyak buku yang telah beliau pelajari. Beliau belajar dari sekitar 200 syekh, ya. Guru beliau sekitar 200 orang. Saya akan sebutkan perkataan salah seorang muridnya Ibnu Abdul Hadi rahimahullah tentang bagaimana ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala masih umur belasan tahun. Karena beliau berfatwa tatkala umur beliau 19 tahun. Sebelumnya beliau telah memiliki ilmu yang sangat luas. Kata Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, Sami al-Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal marratin. Ini Ibnu Taimiyah telah mendengar, yaitu mendengar langsung, tidak cuma baca, dengar langsung Musnad Imam Ahmad berulang-ulang. Antum tahu Musnad Imam Ahmad berapa jilid sekarang dicetak? Dicetak 50 jilid, ya, sekitar 49 jilid. Hadis-hadisnya sekitar 30.000 hadis. Kita saja Sahih Bukhari saja nggak pernah tamat, padahal Sahih Bukhari cuma sekitar 7.000 hadis. Dengan tikrar tanpa ulangan sekitar 4.000 hadis. Ini Musnad Imam Ahmad yang hadisnya ada sekarang dicetak sekitar 50 jilid, itu pernah didengar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berulang-ulang. Sampai disebutkan hampir-hampir dia menghafal seluruh hadis-hadis tersebut. Adapun Sahihain Bukhari dan Muslim beliau jelas hafal. Sampai-sampai Musnad, bukan cuma Musnad Imam Ahmad, Musnad yang lain hampir-hampir beliau hafal. Bagaimana tidak? Beliau dengar berulang-ulang. Kemudian juga beliau mendengar tentang Al-Kutubus Sittah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian juga Abu Daud dan sunan-sunan yang lainnya. Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir, sekarang dicetak juga puluhan jilid. Bayangkan, itu tatkala umur beliau masih belasan tahun. Kita, subhanallah, buku apa yang sudah kita tamatkan. Saya masih ingat tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan orang-orang yang memandang adanya takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau dikeroyok oleh banyak orang, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada mereka, ya, umhilukum sanatain. Saya kasih kalian kesempatan 2 tahun untuk mencari bahwasanya ada seorang salaf yang mentakwil salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan mendapatkannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya sudah baca 200 kitab tafsir. Bayangkan, saya sudah baca 200 kitab tafsir. Kita saja tafsir Ibnu Katsir nggak pernah tamat. Berbulan-bulan dikaji nggak tamat-tamat, bertahun-tahun juga nggak tamat-tamat. Syekhul Islam, saya sudah baca 200 kitab tafsir, subhanallah. Ya. Dan bukan cuma baca, dan beliau hafal apa yang beliau baca. Maka beliau mengatakan, saya sudah baca 200 kitab tafsir, tidak ada seorang salaf pun yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya bacaan beliau dan bagaimana luasnya ilmu beliau. Oleh karena sejak kecil beliau sudah menuntut ilmu, ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan bagaimana tentang masa kecil beliau. Kata Syekhul Islam, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, nasha'a fi tasawwunin tamin wa afafin wa ta'alluhin wa ta'abbudin wa iqtisadin fil masbal wal ma'kal. Ya, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tumbuh, ya, berkembang dalam penjagaan yang sempurna, ya, dalam akhlak yang mulia serta penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesederhanaan dalam pakaian dan juga makan. Beliau bukan orang kaya, beliau orang yang hidup sederhana. Ya, namun sejak kecil beliau telah menghadiri
pertemuan para ulama, bahkan beliau mendebat tatkala masih kecil, bahkan sejak kecil beliau sudah berdebat dengan orang-orang para ulama besar, bahkan mengalahkan mereka dalam perdebatan, ya. Subhanallah, yang menunjukkan bagaimana keluasan ilmu beliau meskipun masih kecil. Sehingga tatkala umur 19 tahun, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah menjadi mufti tatkala itu dan mulai menulis buku-buku yang beliau karang sejak umur 19 tahun rahimahullahu taala. Yang penting pada pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan sisi akhlak Nabi, sisi akhlak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Karena kita ketahui, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang yang alim, yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Beliau adalah orang yang sangat alim, namun beliau juga adalah orang yang sangat karam, yaitu sangat murah hati. Dan beliau juga adalah mujahid, seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sangat memperhatikan hak-hak sesama kaum muslimin. Oleh karenanya meskipun beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, dengan pakaian yang sederhana, dengan makanan yang sederhana, namun karena banyak orang yang cinta kepada beliau, ya, sering orang memberikan kepada beliau harta yang sangat banyak. Setiap tahun datang kepada beliau harta yang sangat banyak. Namun meskipun demikian, harta yang datang kepada beliau tidak beliau manfaatkan untuk diri pribadi. Berkata salah seorang ulama, yaitu Ahmad bin Yahya Al-Amri, tentang tatkala menjelaskan tentang bagaimana dermawannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kana yaji'uhu minal mal fi kulli sanatin ma la yakadu yuhsa, fayunfiquhu jami'an alafan wa mi'in. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diberi hadiah, yaitu harta yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung banyaknya harta tersebut. Ini sangat banyak, luar biasa. Fayunfiquhu jami'an, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menginfakkan seluruh harta tersebut. Ribuan dinar, ribuan dirham, ratusan dinar, ratusan dirham. La yalmasu minhu dirhaman biyadihi. Sama sekali dia tidak pernah menyentuhkan tangannya kepada satu dirham itu pun. Tidak pernah dia sentuh tangannya untuk satu dirham tadi. Semua harta yang dia datang kepada dia segera dia infakkan. Wala yunfiquhu fi hajatin lahu, dan tidak pernah dia infakkan untuk kebutuhan pribadi. Bayangkan, padahal itu harta datang untuk dia, untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak satu dirham pun, artinya tidak satu real pun, tidak satu rupiah pun dia ambil untuk keperluan pribadinya. Namun dia infakkan seluruhnya untuk kaum muslimin. Wa kana ya'udul marda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau bukan hanya sibuk dengan menulis, sibuk dengan dakwah, namun beliau juga memperhatikan hak-hak kaum muslimin. Kalau ada yang sakit beliau kunjungi. Disebut ini beliau mengunjungi orang-orang yang sakit. Wa yushayyi'ul janaiz, dan beliau juga mengantarkan orang yang meninggal, diantar kuburannya kemudian dimasukkan dalam liang lahat. Wa yaqumu bi huquqin nas wa yata'allafal qulub, dan beliau menjalankan hak-hak manusia dan beliau berusaha menyatukan hati-hati manusia. Itulah sifat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Bayangkan, hidup sederhana, miskin, namun luar biasa kedermawanan beliau, ya. Namun meskipun beliau sibuk dalam berdakwah, meskipun beliau sibuk dalam menulis, beliau masih menyempatkan waktu untuk menjalankan hak-hak atau menunaikan hak-hak kaum muslimin. Makanya beliau mengunjungi orang yang sakit, ada orang meninggal dunia beliau antar ke kuburan. Dan ini yang terkadang dilalaikan oleh sebagian dai, ya. Kita punya contoh yang luar biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saya sebutkan Nabi, mungkin orang-orang bilang itu kan Nabi. Orang itu kan Nabi. Kalau saya sebutkan sahabat, bagaimana sifat mereka yang luar biasa, orang-orang mungkin mengatakan itu sahabat. Saya katakan sekarang ada manusia setelah sahabat, hidup di abad ke-7, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bukan sahabat dan bukan Nabi, namun bagaimana sifat beliau? Berilmu, beramal, dan juga menunaikan hak-hak manusia. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun sibuknya luar biasa dan tidak seorang dai pun yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi. Tidak seorang dai pun yang berani mengaku lebih sibuk daripada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bayangkan punya istri 9. Bagaimana menunaikan tugas seorang suami terhadap 9 istri? Kita saja punya istri 1 sudah jungkir balik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri 9, namun hak-hak istri beliau tunaikan seluruhnya. Setiap salat asar beliau datang mengunjungi istri beliau, dicumbui satu persatu. Setiap malam diadakan acara makan keluarga. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian beliau tetap berdakwah. Kalau ada masalah di zaman sahabat, segera datang menemui Nabi, minta fatwa kepada Nabi. Beliau adalah pimpinan negara, beliau adalah presiden, beliau adalah mufti. Namun tatkala ada datang seorang wanita yang agak gila,
kemudian minta ditemani oleh Nabi, Nabi membiarkan tangannya dibawa oleh wanita yang agak gila tadi untuk menemani menunaikan hajatnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetap menunaikan hak-hak, ya, hak-hak manusia. Ya. Kalau Nabi memang tidak perlu kita bicara, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang luar biasa. Sekarang saya tidak bawakan contoh Nabi, saya tidak bawakan contoh para sahabat. Yang saya bawakan seorang manusia yang seperti kita, ya. Yang seperti kita, yang pernah hidup di abad ke-7, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun beliau semangat berdakwah, meskipun beliau banyak menulis, ya, beliau banyak berfatwa, namun tetap menjalankan kewajiban beliau, ya, mengunjungi orang-orang yang sakit, kemudian mengantarkan jenazah, ya. Karena saya ingatkan betapa banyak tulabul ilm, para penuntut ilmu, yang tatkala mereka nuntut ilmu sangat rajin, begitu datang waktu untuk beramal, ya. Kalau pengajian rajin, dengarkan radio rajin, begitu datang waktu beramal terkadang malas. Itulah waktu ujian. Mana bukti dari menuntut ilmu? Ada orang minta sedekah, dikasih. Ada orang meninggal, didatangi. Ya. Ada kerja bakti, ikuti. Itulah waktu untuk beramal. Waktu untuk menunjukkan amal ini ada buahnya. Sekarang sudah datang waktu untuk beramal, maka amalnya malah ditinggalkan. Ini yang salah, ya. Kita harus mencontohi para ulama, sebagaimana kita mencontohi para sahabat, sebagaimana kita mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sifat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa tentang salamatu sadrihi, tentang hatinya yang sangat bersih. Ya. Kita dapati, ya, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ya, kebanyakan orang, ya, termasuk kita dan yang lainnya, ya, memiliki jiwa yang kecil, tidak memiliki jiwa yang besar. Apa maksud saya tatkala saya mengatakan jiwa yang kecil, ya? Kita ini kebanyakan bersikap sesuai dengan keinginan nafsu kita. Kalau ada orang yang memuji kita, maka kita jadikan orang tadi teman. Ya. Kalau ada orang yang mencela kita, jadikan orang tersebut musuh. Kita jadikan orang tersebut musuh. Semakin berat celaannya, semakin kita musuhi dia. Semakin kita membenci dia, semakin kita musuhi dia. Ya. Jadi sikap kita itu berputar sesuai dengan putaran nafsu kita. Kalau nafsu kita diusik, kita pun bersikap. Nafsu kita dipuji, kita pun memuji, kita pun mencintai. Kalau jiwa kita dicela, kita pun memusuhi. Ini sikap orang-orang yang berjiwa kecil. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana para ulama yang mereka berjiwa besar, mereka tidak bersikap berdasarkan nafsu mereka, tapi mereka bersikap berdasarkan syariat. Apa sih yang dipandang oleh syariat tatkala terjadi suatu permasalahan? Saya contohkan di sini tentang kisah yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana dipaparkan sangat panjang lebar oleh murid beliau Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, hidup di suatu masa ada seorang raja yang bernama Nasir Al-Qalawun, ya. Raja tersebut, ya, Nasir Ibnu Qalawun. Raja tersebut memiliki orang-orang terdekat seperti menteri dan yang lainnya, penasihat-penasihat. Yang penasihat-penasihat tersebut, mereka berselisih dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berselisih dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah dan juga dalam masalah manhaj, sebagaimana dikatakan istilah zaman sekarang. Menyelisih Ibnu Taimiyah dalam masalah fikih, demikian juga dalam masalah akidah, demikian juga masalah manhaj. Mereka menyelisih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya mereka ini senantiasa dan selalu merayu raja ini, Nasir Ibnu Qalawun. Mereka merayu raja ini agar membunuh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Ibnu Taimiyah kafir. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah menyelisih akidah mereka. Bahkan Ibnu Taimiyah membantah akidah mereka. Sehingga mereka geram dan jengkel kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga mereka senantiasa merayu Ibnu Qalawun ini agar membunuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun Ibnu Qalawun, beliau berlembut hati. Beliau tidak membunuh Syekhul Islam, namun beliau penjarakan Ibnu Taimiyah. Dipenjara Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena seluruh penasihat-penasihatnya, seluruh menteri-menterinya mengatakan Ibnu Taimiyah kafir. Suatu saat datang raja yang lain bernama Jasingkir. Raja ini akhirnya mengadakan kudeta dan akhirnya menjatuhkan kepemimpinan Raja Ibnu Qalawun. Akhirnya kepemimpinan Ibnu Qalawun direbut oleh Jasingkir. Jatuhlah singgasana Ibnu Qalawun. Namun Ibnu Qalawun tidak mati. Dia pun lari karena singgasananya telah terjatuhkan dan direbut oleh Jasingkir. Ternyata tatkala Jasingkir naik menjadi raja, penasihat-penasihat tadi di kalangan ahlul bidah tadi
Mereka pun menjadi penjilat, mereka pun mendekati Jashingkir. Raja Kolawun tadi ditinggal. Ya, ditinggal oleh ahlul bidah ini, para penasihat tadi. Maka mereka menjilat Jashingkir. Rupanya Ibnu Kolawun tahu akan hal ini. Melihat bagaimana ternyata penasihat-penasihat saya, menteri-menteri saya ternyata kurang ajar ya. Ya, begitu saya jatuh mereka malah berkhianat dan malah mendekati apa? Jashingkir. Membuat panas hati Ibnu Kolawun. Akhirnya Ibnu Kolawun ini mengumpulkan kekuatan dan berusaha mengambil kembali kepemimpinan yang telah dia miliki. Dia akhirnya mengumpulkan pasukan dan menyerang kembali Jashingkir. Akhirnya dia merebut kembali kekuasaan yang telah terjatuhkan dari tangannya. Dia pun menguasai kerajaan kembali. Tatkala dia jadi raja kembali, penasihat tadi balik lagi ke dia. Balik lagi dia menjilat dia kembali. Dia jengkel, ini kurang ajar orang-orang ini. Rupanya mereka kalau saya terjatuh, mereka menjilat Jashingkir, dan tatkala Jashingkir jatuh, mereka kembali kepada saya. Akhirnya raja ini pun ingin membuat jengkel mereka. Akhirnya sang raja Ibnu Kolawun mengeluarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari penjara. Ya, dikeluarkan dari penjara. Akhirnya setelah dikeluarkan Ibnu Taimiyah dari penjara, maka dia pun mendekati Ibnu Taimiyah, raja tadi. Dan dia jelaskan kepada Syekhul Islam, kata dia, wahai Ibnu Taimiyah, sungguhnya mereka penasihat-penasihat saya, menteri-menteri saya ini dahulu memfatwakan engkau itu kafir, dan mereka menyuruh saya untuk bunuh engkau. Ya, jadi raja ini ingin membuat jengkel Ibnu Taimiyah agar Ibnu Taimiyah berfatwa bunuh saja mereka. Ya, ini kesempatan bagi Ibnu Taimiyah karena selama ini dia dikafirkan oleh mereka, bahkan dipenjara oleh gara-gara fatwa dari ahlul bidah tersebut. Sekarang raja dekat sama dia, kesempatan bagi Ibnu Taimiyah untuk membunuh mereka. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan kepada sang raja, bunuh saja mereka, karena fatwa mereka saya kafir itu fatwa yang dusta, bunuh saja mereka, tentunya akan dilaksanakan oleh sang raja. Namun tatkala Ibnu Taimiyah mendengar cercaan sang raja kepada penasihat-penasihatnya, maka kata Ibnu Taimiyah, fa fahimtu maqsud as-sultan Ibnu Kolawun wa alimtu anna indahu hanaqan syadidan alaihim li'annahum kanu qad khala'uhu wa bai'u Jashingkir. Kata Ibnu Taimiyah, saya pun paham apa maksud perkataan raja ini, ya. Ternyata dia sangat jengkel kepada penasihat-penasihatnya. Kenapa? Karena penasihat-penasihatnya dulu berkhianat, kemudian membaiat Raja Jashingkir. Ibnu Taimiyah paham, ternyata dia ingin balas dendam, ingin mendapatkan fatwa Ibnu Taimiyah agar membunuh mereka. Apa kata Ibnu Taimiyah? Padahal ini kesempatan besar Ibnu Taimiyah untuk balas dendam. Kata Ibnu Taimiyah, "Fasyara'tu fi madhi haula'il ulama wa syukrihim." Saya pun mulai memuji mereka. Ulama tadi yang memfatwakan Ibnu Taimiyah kafir dipuji oleh Ibnu Taimiyah, bayangkan. Saya pun mulai puji mereka. Saya mengatakan mereka itu orang penting. Kalau mereka pergi, siapa yang gantikan mereka? Bayangkan Ibnu Taimiyah terus merayu-rayu sang Sultan Ibnu Kolawun, ya. Sang Sultan masih tetap tidak terima pujian Ibnu Taimiyah terhadap mereka. Kata sang Sultan, innahum qad adauka wa aradu qatlaka miraran. Kata raja, wahai Ibnu Taimiyah, tahukah Anda bahwasanya mereka itu penasihat-penasihat saya berulang-ulang ingin menyakiti engkau dan berulang-ulang ingin membunuh engkau. Selalu datang kepada saya agar membunuh engkau. Apa kau tidak ingat itu? Ibnu Taimiyah tetap berusaha memuji mereka. Kata Ibnu Taimiyah, man adani fahuwa fi hil. Barang siapa yang menyakiti hatiku, yang menyakiti aku, mengganggu aku, maka aku telah halalkan. Wa man adzallaha wa rasulahu fallahu yantaqimu minhu. Dan barang siapa yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalas dendam dari orang tersebut. Aku akan membalas perbuatannya tadi. Wa ana la antasirun nafsi. Dan saya tidak pernah untuk membela jiwaku. Kata Ibnu Taimiyah, saya tidak pernah membela jiwaku. Karena yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah syariat. Kita perhatikan bagaimana bersihnya hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana sifatnya yang sangat luar biasa, yang sangat hilang dari hati-hati orang-orang zaman sekarang. Ya, baik orang awam maupun dai-dainya. Betapa mudah kita marah tatkala ada orang menjelekkan kita. Ya. Betapa mudah kita marah tatkala ada orang menjatuhkan kita. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan cuma dijatuhkan, bukan cuma dikatakan setan, bukan cuma dikatakan kadzab, dikatakan kafir. Ya, dikatakan kafir Ibnu Taimiyah, yang mengatakan banyak orang. Para ahlul bidah tadi menyelisih Ibnu Taimiyah dalam masalah fikih, menyelisih Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah, menyelisih Ibnu Taimiyah dalam masalah manhaj. Bukan cuma menyelisih, bahkan mengatakan Ibnu Taimiyah kafir. Namun Ibnu Taimiyah tidak balas. Bahkan maafkan mereka, bahkan berusaha membela mereka. Luar biasa bagaimana akhlak yang mulia dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang tidak keluar akhlak tersebut kecuali dari orang yang berhati sangat bersih. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, ya, kita tahu siapa Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab-kitab beliau yang sangat banyak, ya. Dia mengatakan, ya,
bahwasanya sebagian sahabat-sahabat senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Waditu anni li ashabi mislahu li a'da'ihi wa khusumihi." Waditu anni li ashabi misluhu li a'da'ihi wa khusumihi. Sebagian sahabat senior Ibnu Taimiyah mengatakan, saya berangan-angan saya bisa bersikap kepada sahabat-sahabat saya sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Bayangkan, ini orang alim ini ingin bisa berakhlak mulia terhadap sahabat-sahabatnya. Namun dia merasa akhlak mulia terhadap sahabatnya kurang. Dan dia berangan-angan akhlak mulia dia terhadap sahabatnya sebagaimana akhlak mulianya Ibnu Taimiyah kepada musuh-musuhnya. Wa ma ra'aitu yadu ala ahadin minhum qat. Kata Ibnu Qayyim, saya tidak pernah melihat Ibnu Taimiyah mendoakan kejelekan bagi siapapun. Musuhnya tidak pernah dia doakan kejelekan. Wa kana yad'u lahum. Bahkan Ibnu Taimiyah mendoakan kebaikan bagi musuh-musuhnya. Kata Ibnu Qayyim, wajitu yauman mubasysyiran lahu bi mauti akbari a'da'ihi wa ashaddihim adawatan wa adhan lahu. Suatu saat kata Ibnu Qayyim, saya pun datang menemui guru saya Ibnu Taimiyah dengan memberi kabar gembira bahwasanya musuh besarnya Ibnu Taimiyah telah tewas. Kalau tidak salah namanya Ibnu Makhluf, salah seorang ulama dari mazhab Maliki. Sudah meninggal dunia. Ini yang paling keras menentang Ibnu Taimiyah dan yang paling memusuhi Ibnu Taimiyah dan sering menyakiti Ibnu Taimiyah. Saya beri kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, wahai Syekh, musuh Anda sudah meninggal dunia. Apa yang kita lihat? Apakah Ibnu Taimiyah kemudian gembira dengan mati musuhnya? Tidak. Bahkan fanaharani wa tanakkarali, maka Ibnu Taimiyah membentakku, kata Ibnu Qayyim, mengingkari perbuatanku, wastarja'a, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qama min fawrihi ila baiti ahli fa'azzahum wa qala. Ibnu Taimiyah tatkala mendengar bahwasanya musuhnya telah meninggal, musuh besarnya telah meninggal, dia pun segera berdiri dan menuju ke keluarga musuhnya tadi. Maka dia pun bertakziah kepada keluarganya dan berkata, inni lakum makanuh wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wa sa'atukum fihi. Kata dia, anggaplah saya seperti ayah kalian yang telah meninggal dunia. Dan tidak ada satupun kebutuhan kalian butuh bantuan kecuali saya akan bantu kalian. Subhanallah, akhirnya mereka gembira dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ini salah sikap yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana akhlak beliau yang sangat mulia. Demikianlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kenapa ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Tidaklah mungkin keluar sikap seperti ini yang sangat luar biasa kecuali dibangun di atas keyakinan yang sangat luar biasa. Orang yang yakin bahwasanya ada darul akhirah, bahwasanya ada akhirat, bahwasanya akan ada hisab, ya. Bahwasanya dunia ini hanyalah darul ibtila, imtihan, hanya cobaan. Dia akan memandang segala kesulitan yang dihadapi di dunia ini hanyalah sebagai perkara yang akan sirna dan tidak akan menjadi pikirannya kemudian berputar dengan perkataan orang, cercaan orang, menganggap hal itu biasa. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia tidak melakukan demikian, maafkan musuh-musuhnya, bahkan yang mengkafirkan beliau, kecuali karena keyakinan yang luar biasa, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hari akhirat. Oleh karenanya, di antara bentuk keyakinan beliau rahimahullah, ya, tatkala disebutkan dalam Majmu' Fatawa, kalau tidak salah jilid 11, tentang sebuah kaum sufiyah, ya, yang bernama kalau tidak salah Al-Bata'ihiyah. Kaum sufi ini, ya, mereka memiliki karomat. Kalau masuk dalam api tidak terbakar. Dan terkadang mereka mengabarkan tentang hal yang gaib, tentang sesuatu yang terjadi di rumah orang lain. Ya, mereka kabarkan, oh di rumah itu ada terjadi demikian. Seakan-akan mereka mengetahui sesuatu yang gaib. Dan mereka kalau masuk dalam api tidak terbakar. Akhirnya mereka mengatakan, wahai kalian ahlu syariat, yang belajar fikih, yang belajar agama, ya, kalian tidak boleh mengingkari apa yang kami lakukan. Jadi mereka berdalil dengan karomat yang mereka dapatkan, bahwasanya akidah yang mereka miliki dan perbuatan yang mereka miliki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah kasih karomat. Allah kasih karomat. Kalau mereka masuk dalam api, mereka tidak terbakar. Inilah yang mereka jadikan dalil di depan para umara, ya. Para bupati atau gubernur. Kata mereka, apa yang kami yakini, akidah kami yang rusak tersebut, kata mereka, akidah kami ini benar. Dan kalian ahlu syariat, ahli fikih tidak boleh mengingkari kami. Kenapa? Karena Allah telah beri karomat kepada kami. Sampailah perkataan ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perkataan yang sangat luar biasa menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sholat, kata dia, saya pun melakukan istikharah. Ibnu Taimiyah pun istakhartullah, aku pun beristikharah,
wastahdaituhu, dan aku minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah pun salat kemudian beribadah kepada Allah. Akhirnya kata dia, Allah pun mengilhamkan kepadaku untuk masuk ke dalam api bersama mereka. Ibnu Taimiyah pun mendatangi sang raja atau sang gubernur. Kata dia, saya telah istikharah dan saya telah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin masuk ke dalam api bersama mereka. Barang siapa yang terbakar berarti salah. Yang tidak terbakar berarti benar. Kata raja, "Awa taf'alu dzalik?" Apa kau nekat melakukan Ibnu Taimiyah? Seperti raja tidak ingin Ibnu Taimiyah masuk dalam api karena khawatir Ibnu Taimiyah terbakar. Kata Ibnu Taimiyah, saya akan masuk dalam api bersama mereka dan saya tantang mereka. Kalau memang mereka di atas kebenaran, ya, mereka tidak akan terbakar, saya yang terbakar. Tapi kalau saya yang di atas kebenaran, mereka yang terbakar. Luar biasa, ini keyakinan yang luar biasa. Siapa yang berani seperti Ibnu Taimiyah? Akhirnya raja pun ragu-ragu. Kemudian tatkala mendengar tantangan Ibnu Taimiyah, para orang-orang Al-Bata'ihiyah ini pun datang dan mereka sok-sokan untuk nekat masuk dalam api. Mereka hadir dan peristiwa ini ditonton oleh banyak orang. Ini peristiwa besar, ya. Perdebatan di hadapan sang raja ditonton oleh banyak orang antara hak dan benar. Karena mereka mengatakan kami di atas kebenaran, akidah, ya. Kesesatan yang mereka miliki mereka anggap benar karena mereka memiliki karamat, memiliki hal-hal yang ajaib. Ibnu Taimiyah tantang mereka. Kata Ibnu Taimiyah meyakini tatkala syariat, ya, butuh untuk pembuktian, maka Allah akan mudahkan saya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Karena tatkala ini telah tersebar di masyarakat bahwasanya mereka berada di atas kebenaran karena mereka bisa masuk dalam api sementara syariat diragukan. Kata Ibnu Taimiyah, sekarang ini saatnya Allah menolong. Akhirnya dia pun menantang orang tersebut. Mereka untuk diundanglah para ulama mereka untuk masuk dalam api. Tatkala hadir di hadapan sang amir, ya, maka di antara mereka mulai menggulurkan melipat lengan baju mereka dan siap untuk masuk dalam api. Akhirnya Syekhul Islamiyah mengambil tangan mereka untuk masuk, ternyata mereka takut. Kenapa? Karena yang nantang siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya mereka takut dan mereka minta kepada raja untuk islah saja, untuk damai. Enggak usah lomba untuk masuk dalam api. Bagaimana keyakinan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak mau islah. Tidak mau kita islah. Maunya antum harus taubat dari perbuatan antum. Kalian para sufi Al-Bata'ihiyah harus taubat dari keyakinan antum. Dan kalian harus kembali kepada jalan Allah dan jalan Rasulnya. Itu persyaratan Ibnu Taimiyah. Kalau tidak masuk ke dalam api. Akhirnya mereka pun takut dan tunduk kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihatlah bagaimana keyakinan yang luar biasa yang timbul dalam diri hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada contoh yang lain seperti tatkala peristiwa kaum Tatar yang memerangi kaum muslimin, yang bunuh kaum muslimin. Kita tahu Tatar tatkala itu datang dari arah timur, dari Masyriq, datang kemudian melewati Samarkand, melewati Khurasan, melewati Bukhara, dan mereka membunuh kaum muslimin sangat banyak sampai mereka masuk dalam Baghdad dan bunuh kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak. Disebutkan sekitar 2 juta kaum muslimin dibunuh oleh kaum Tatar tatkala itu. Tatar masuk dan bunuh sekitar 2 juta kaum muslimin. Tatkala mereka masuk dalam kota Baghdad, timbul ketakutan yang sangat luar biasa dari kaum muslimin di kota Baghdad. Sampai disebutkan bagaimana rasa takutnya kaum muslimin tatkala itu. Tatkala sebagian Tatar datang, 1 orang saja, dia datang menemui mungkin ratusan kaum muslimin sedang berkumpul. Akhirnya Tatar tadi mengatakan, diam di tempat semuanya. Semuanya diam, padahal mereka mungkin ratusan, orang ini cuma 1. Namun karena rasa takut yang mereka alami, mereka diam saja, tidak berani bergerak. Akhirnya Tatar ini pun membunuh mereka satu persatu. Karena saking ketakutan yang dari anak-anak, perempuan, laki-laki dibunuh satu persatu. Dan mereka tidak melawan sama sekali karena ketakutan yang sangat luar biasa karena kebengisan kaum Tatar tatkala itu. Bahkan disebutkan juga oleh para ahli sejarah, ya, sampai-sampai ada seorang Tatar yang menyuruh salah seorang kaum muslimin agar meletakkan kepalanya di atas batu. Ini letakkan kepalanya di atas batu untuk lehernya disembelih. Sang Tatar ini rupanya tidak punya pisau, dia pun tunggu saya cari pisau dulu. Dia tidak lari, tetap aja di situ. Karena rasa takut yang luar biasa, Tatar ini pun mengambil pisau kemudian nyembelih dia. Dia dalam keadaan menunggu untuk disembelih. Ini ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh penduduk Baghdad tatkala itu. Ya, akhirnya mereka ingin berpindah dari Baghdad menuju Dimashq, tempatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mulailah ketakutan yang luar biasa dialami oleh kaum muslimin di Dimashq, tempatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah tatkala mendengar akan datangnya Tatar, maka dia pun dan orang-orang sudah siap, para tujar, para pedagang, para raja ingin lari ke Mesir, ya, karena mereka tidak ingin mati dibunuh oleh kaum Tatar. Maka Ibnu Taimiyah memberhentikan mereka. Maka dia pun nulis surat kepada
raja-raja di Mesir untuk berjihad, dan dia pun menemui para amir yang ada di Damaskus untuk berjihad. Dan dia mengatakan innakum lamansurun, wallahi innakum lamansurun, dan dia yakin, membuat mereka yakin. Ya, dia mengatakan saat ini kalian pasti menang, wallahi demi Allah kalian pasti akan menang. Demi Allah kalian pasti akan menang. Maka tatkala Ibnu Taimiyah membuat mereka yakin, ada seorang yang hadir mengatakan, "Ya Ibnu Taimiyah, qul insyaallah." Katakanlah insyaallah kita akan menang. Jangan bilang pasti menang, pasti menang, pasti menang. Bilang insyaallah kita akan menang. Kata Ibnu Taimiyah, "Insyaallahu tahqiqan la ta'liqan." Kata Ibnu Taimiyah, insyaallah pasti, bukan ragu-ragu. Saya bilang katakan insyaallah itu pasti, tapi bukan ragu-ragu. Sebagaimana tatkala kita pergi ke kuburan, kita akan berdoa. Kita mengatakan apa? Assalamualaikum al-hadiyar minal muslimin wal mu'minin, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikun, nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Kita berdoa, wahai keselamatan bagi kalian penduduk kuburan dari kaum mukminin kaum muslimin. Inna insyaallah, kami insyaallah akan nyusul. Insyaallah di situ ragu apa pasti? Pasti maksudnya. Kita pasti nyusul mati seperti kalian, tapi menggunakan kalimat insyaallah. Kata Ibnu Taimiyah, saya mengatakan insyaallah kita menang sebagaimana insyaallah itu. Artinya pasti kita menang. Akhirnya dengan penuh keyakinan mereka akhirnya berjihad dan akhirnya mengalahkan kaum Tatar. Subhanallah, keyakinan yang luar biasa yang terdapat dalam diri seorang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu bukan cuma di bibir, tapi dimasukkan dalam hati dan tumbuh dalam bentuk amalan. Itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sejarah beliau sangatlah panjang lebar, dan tentunya pengajian yang kita sedikit ini tidak akan bisa menjelaskan seluruh jawanib sisi dari kehidupan beliau. Dan di akhir pengajian ini saya akan menyampaikan bagaimana akhir hayat beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelum beliau meninggal. Kita tahu bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, berulang kali di penjara. Ada permasalahan, beliau menulis tentang suatu fatwa, akhirnya ada orang-orang hasad, kemudian melaporkan kepada raja, akhirnya beliau pun dipenjara, berulang-ulang dipenjara, sampai akhirnya penjara terakhir beliau meninggal di suatu penjara di Qal'ah fi Dimashq, sebuah penjara di Damaskus, dan beliau meninggal di sana. Namun subhanallah, meskipun begitu banyak ujian yang beliau hadapi, ya, dan beliau banyak cobaan yang beliau hadapi, dan kemiskinan yang beliau hadapi, namun beliau adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wallahi innahu nazilun alayya qalbi minal farah. Nazala ala qalbi minal farah was surur syai'un law qusima ala ahli Syam wa Misr la fadula anhum. Walau anna ma'iya fi hadzal mawdi' dhahaban wa anfaqtuhu ma addaitu ushru hadhihi ni'mah allati ana fih." Kata Ibnu Taimiyah menceritakan tentang kebahagiaan yang beliau dapati. Kata beliau, telah turun dalam hatiku, ya, dalam jiwaku rasa senang dan rasa gembira, ya, yang seandainya saya bagikan gembira itu kepada penduduk negeri Syam dan penduduk negeri Mesir, maka akan melebihi. Ya, artinya kalau dibagikan setiap orang, penduduk Syam yang mungkin berjuta jumlahnya, Mesir yang berjuta jumlahnya, kalau dibagikan kebahagiaan Ibnu Taimiyah tadi, seluruh orang akan bahagia, masih ada kebahagiaan yang tersisa, yang masih bisa dibagikan lagi kepada orang lain. Bagaimana rasa bahagia yang dia dapati? Ya, kata dia, kalau saya memiliki emas yang sangat banyak dan saya infakkan untuk merasa syukur saya kepada Allah atas nikmat yang saya rasakan ini, maka saya tidak bisa memenuhi meskipun hanya 1/10 kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang luar biasa yang beliau rasakan. Dan ini disampaikan oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Bagaimana tentang kebahagiaan yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, padahal betapa banyak cobaan yang beliau hadapi, kemudian kehidupan yang sulit yang beliau hadapi, ya. Kata Ibnu Qayyim, "Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul." Saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu guru beliau, semoga Allah mensucikan jiwanya. Beliau berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Kata Ibnu Taimiyah, sungguhnya di dunia itu ada sebuah surga, yaitu kebahagiaan, ketentraman hati. Barang siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, yaitu tidak mendapatkan ketentraman di dunia tadi, tidak akan masuk dalam surga di akhirat. Ya. Jadi orang yang beriman pasti bahagia, pasti akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya, meskipun banyak cobaan, meskipun kemiskinan yang dihadapinya, meskipun cercaan,
tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dia akan merasa bahagia. Kenapa? Karena Allah memberikan kebahagiaan tersebut karena keyakinan yang terdapat dalam dirinya. Wa qala li marrah, kata Ibnu Qayyim, suatu saat Ibnu Taimiyah pernah berkata kepadaku, "Ma yasna'u a'da'i bi?" Apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Apa yang ingin mereka lakukan kepadaku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Kata Ibnu Taimiyah, surgaku dan tamanku berada di dadaku. In rohtu fahiya ma'i. Kemanapun saya dipenjara, kemanapun saya dibuang, kemanapun saya diusir, surgaku senantiasa bersamaku. Karena surgaku berada di dadaku. La tufariquni, tidak pernah memisahkan dirinya, surga tersebut tidak pernah berpisah dariku. Inna habsi khulwat, ya, bahwasanya kalau saya di penjara, maka itu tempat saya untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Penjara merupakan tempat saya untuk berkhulwat, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahada, kalau mereka bunuh saya mati syahid, kata Ibnu Taimiyah. Wa ikhraji min baladi siyaha, kalau saya dikeluarkan dari kampungku, ya, dari negeriku, saya sedang berjalan-jalan, ya, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau di penjara, ya, di penjara tatkala yang akhirnya beliau meninggal di penjara tersebut, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Lau badaltu mil'a hadhihi al-qal'ah dhahaban ma 'adila 'indi syukru hadhihi an-ni'mah." Ya, kalau seandainya saya punya emas sebesar benteng ini, ya, emas sebanyak benteng ini, kemudian saya infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, saya belum bisa menunaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sangat beliau dapatkan. Bahkan tatkala beliau di penjara, beliau sujud, beliau berdoa kepada Allah. Karena kita tahu Ibnu Qayyim, tatkala Syekhul Islam di penjara, dia memenjarakan dirinya. Ibnu Qayyim ikut di penjara bersama Ibnu Taimiyah dalam rangka untuk melayani gurunya, dalam rangka untuk menimba ilmu dari gurunya. Maka tatkala Ibnu Taimiyah sujud tatkala di penjara, dia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, kuatkanlah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau, ya Allah, untuk bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Bayangkan, dia di penjara dan dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibnu Taimiyah pernah berkata, al-mahbus man habisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Man habisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Orang yang di penjara itu pada hakikatnya yaitu yang hatinya terpenjarakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'sur man asarahu hawahu. Dan orang yang tertawan yaitu orang yang telah ditawan oleh hawa nafsunya. Demikianlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghabiskan hari-harinya di penjara, ya. Dan kemudian akhirnya beliau meninggal tatkala di penjara. Disebutkan tatkala di akhir hayat beliau dilarang untuk menulis. Karena beliau meskipun di penjara masih banyak penuntut ilmu yang datang minta fatwa, bahkan ada yang minta dituliskan buku. Sampai akhirnya pengurus penjara pun marah sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya seluruh pena, seluruh kertas dilarang, tidak boleh ada Ibnu Taimiyah, tidak boleh ada kertas, tidak boleh pena, tidak boleh ada satupun yang buat beliau tulis. Akhirnya beliau pun beribadah kepada Allah, sholat, kemudian baca Quran, sampai tatkala beliau dilarang untuk menulis, beliau menamatkan Al-Quran sekitar 80 kali. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Dan ayat yang terakhir yang beliau baca itu ayat dari terakhir dari surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itulah bacaan ayat yang terakhir yang beliau baca sebelum beliau meninggal, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berada di taman-taman dan di surga-surga Allah Subhanahu wa taala, ya, di suatu tempat yang maq'adi sidqin, itu tempat yang penuh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itulah ayat yang terakhir yang beliau baca setelah beliau menamatkan Al-Qur'an sekitar 80 kali. Kemudian beliau meninggal dunia. Yang disebutkan tatkala beliau meninggal dunia, ya, maka banyak orang yang menghusung jenazah beliau, ya. Sampai disebutkan tatkala itu di Damaskus sekitar ada 200.000 orang laki-laki yang mengantar jenazah beliau. Seluruh orang penduduk negeri keluar, seluruhnya keluar. Cuma ada 3 orang yang tidak ikut mengantar jenazah Syekhul Islam. Seluruh orang, bahkan orang yang milisihi beliau di Damaskus itu bukan tinggal di suatu tempat yang orang semua sepakat sama beliau. Banyak ahli fikih yang tidak setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Tidak setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Namun tatkala Ibnu Taimiyah meninggal, seluruhnya mengantarkan, menghormati Ibnu Taimiyah. Di sekitar laki-laki sekitar 200.000 orang dan perempuan sekitar 15.000 orang mengantarkan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam muqaddimah dalam kitab tadi Ar-Raddul Wafir, kata beliau bahwasanya tidak ada dalam sejarah orang diantarkan seperti Ibnu Taimiyah, tidak ada. Imam Ahmad ma'ruf, Imam Ahmad tatkala meninggal dunia di Baghdad,
Banyak sekali orang mengantarkan Imam Ahmad. Namun berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad tinggal di Baghdad dan penduduk Baghdad tatkala itu lebih banyak daripada penduduk Damaskus. Penduduk Baghdad lebih banyak dan itu pun tidak seluruh orang Baghdad mengantarkan jenazah Imam Ahmad. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang mengantarkan jenazah Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Namun Imam Ahmad tinggal di kota Baghdad dan seluruh orang setuju dengan pendapat Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad dihormati oleh para umara, para raja. Namun tidak seluruh orang mengantarkan jenazah Imam Ahmad. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seluruh orang ikut serta mengantarkan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menunjukkan bagaimana karamat beliau dan bagaimana kemuliaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Sungguh luar biasa, ya. Akhlak beliau, ya. Saya masih heran tatkala membaca perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Ya. Dia mengatakan, dan ini Ibnu Qayyim, kita tahu siapa Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim adalah ulama besar, ya, yang punya buku banyak tentang masalah hati. Buku beliau sangat indah-indah tentang masalah hati, bagaimana orang bisa hatinya lembut, bagaimana bisa mengingat kepada Allah, bagaimana bisa bertakwa. Namun lihat apa perkataan Ibnu Qayyim. Kata dia, "Wa kunna idza ishtadda binal khauf." Kami, yaitu murid-murid Ibnu Taimiyah, kalau kami timbul dalam hati kami rasa takut, wa sa'at minna dzunun, dan timbul persangkaan-persangkaan yang buruk dalam hati kami. Wa dhaqat binal ard, dan tatkala kami merasa dunia ini sempit, atainahu. Kami kalau mengalami perasaan seperti ini, kami langsung datang menemui guru kami Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong ini siapa? Ibnu Qayyim. Yang ibadahnya sangat luar biasa, yang takwanya sangat luar biasa. Ya. Kalau dia rasa takut timbul dalam hatinya dan merasa dunia ini sempit, kami pun mendatangi Ibnu Taimiyah. Fama huwa ila an narahu wa nasma'u kalamahu fayadhhabu dzalika kulluh wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kami pun mendatangi guru kami Ibnu Taimiyah, kemudian kami melihat wajahnya, kemudian kami mendengarkan nasihat-nasihat beliau, maka hilang seluruh ketakutan tadi dan berganti dengan kebahagiaan, berganti dengan kekuatan, dan berganti dengan keyakinan, dan berganti dengan tuma'ninah. Subhanallah. Bagaimana orang seperti Ibnu Qayyim tatkala sedih datang Ibnu Taimiyah langsung gembira. Bagaimana nasihat, bagaimana sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini? Subhanallah, luar biasa sosok beliau rahimahullah. Kalau kita bicara tentang ilmunya, ya, saya tutup pengajian kita ini dengan sana'ul ulama alaih, tentang bagaimana pujian para ulama tentang Ibnu Taimiyah. Ya. Pertama saya akan bawakan perkataan Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid ini adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dan beliau punya buku yang ma'ruf, ya, yang berjudul Ahkamul Ahkam, syarah dari Umdatul Ahkam. Buku yang sangat bagus dan berisi dengan kaidah-kaidah usuliyah, syarah dari Umdatul Ahkam. Meskipun buku ini agak berat untuk dipahami, namun barang siapa yang bisa memahami dengan baik, maka dia akan mengeluarkan tentang ilmu usul fikih yang sangat luar biasa. Apa kata Ibnu Daqiqil Aid tentang Ibnu Taimiyah? Ra'aitu rajulan sa'irul ulumi baina aynaihi ya'khudhu ma syaa minha wa yatruku ma syaa. Kata Ibnu Daqiqil Aid, dia pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Kata dia, saya melihat seorang laki-laki, ada seorang yang seluruh ilmu itu berada di depan matanya. Seakan-akan buku itu seluruhnya di hadapan dia. Dia mau ngambil yang mana, mau ditinggal, terserah Ibnu Taimiyah. Seakan-akan buku sudah terbuka. Orang tanya apa, dia tinggal buka saja jawab. Hadis apa, tinggal dibuka langsung jawab. Padahal itu semua di hafalan Ibnu Taimiyah. Seakan-akan seluruh ilmu terbuka di hadapan matanya. Ya. Itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagaimana Ibnu Taimiyah menguasai mazhab empat mazhab arba'ah. Bahkan kalau ada seorang ulama mazhab yang berjidal dengan Ibnu Taimiyah, terkadang Ibnu Taimiyah memberikan pengetahuan tentang mazhab dia yang dia tidak ketahui. Ya. Ini menunjukkan bagaimana luasnya pengetahuan Ibnu Taimiyah tentang mazhab. Kemudian juga dan terlalu banyak, ya. Oleh karenanya Ibnu Zamlakani pernah berkata, "Kana al-fuqaha min sa'ir at-tawaif idza jalasuhu istafadu fi madahibihim minhu asya'." Ya. Kata dia, para fuqaha dahulu dari seluruh madhab, mereka kalau duduk bersama Ibnu Taimiyah, maka mereka pasti mendapatkan faedah dari Ibnu Taimiyah tentang madhab mereka. Bayangkan mereka yang tiap saat bergelimang atau bergaul dengan madhab mereka, ternyata jika mereka duduk dengan Ibnu Taimiyah memberikan faedah yang mereka tidak ketahui. Wala takallama fi ilmin min al-ulum, sa'un kana fi ilmi syar'i aw ghairiha illa faqa fihi ahlahu. Ya. Dan tidaklah Ibnu Taimiyah berbicara tentang suatu ilmu kecuali dia akan mengungguli orang lain tentang masalah ilmu tersebut.
Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah, yakni seorang pakar jarh wa ta'dil yang memiliki kitab Tahdzibul Kamal, yang kitab ini kemudian diikhtisar oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib dan juga Takribut Tahdzib, yang buku itu berisi tentang rijal hadis, ya, tentang rawi-rawi hadis. Kata Al-Mizzi, "Ma ra'aitu mithlahu wa la ra'ahu mithlu nafsihi wa la ra'ahu mithla nafsihi." Kata Al-Mizzi, saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah melihat orang seperti dia, ya. Wa ma ra'aitu ahadan a'lama bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa la atba' lahum minhu. Dan saya tidak pernah melihat ada seorang pun yang lebih mengikuti kitabullah dan lebih mengikuti sunnah Rasulullah, ya, daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Zamlakani juga pernah berkata, "Kana idza su'ila an fannin minal ilmi dhanna ar-ra'i wa sami annahu la ya'rifu ghairu dzalikal fan." Ibnu Taimiyah kalau ditanya tentang satu ilmu, orang yang melihat jawaban beliau seakan-akan menganggap Ibnu Taimiyah tidak pernah belajar ilmu lain. Ya. Kalau ditanya tentang tafsir, ya, seakan-akan seumur hidupnya hanya belajar tafsir. Kenapa? Karena jawaban yang sangat luar biasa. Seakan-akan Ibnu Taimiyah buta tentang masalah fikih, buta tentang masalah faraid, buta tentang masalah akidah. Kalau ditanya tentang tafsir, seakan-akan seumur hidup belajar tafsir. Kenapa? Jawaban yang luar biasa. Namun tatkala ditanya tentang akidah, jawabannya juga begitu, seakan-akan seumur hidup belajar akidah, seakan-akan tidak tahu ilmu yang lain. Ditanya tentang fikih juga demikian, seakan-akan ilmunya seumur hidup belajar fikih. Luar biasa ilmu beliau, ya. Oleh karenanya Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata bagaimana tentang mensifati keunggulan Ibnu Taimiyah dalam masalah hadis. Kata beliau, kalau ada hadis yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah, maka itu bukan hadis, ya. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, terlalu banyak di sini saya pernah kumpulkan bagaimana pujian para ulama tentang Ibnu Taimiyah. Ini terlalu banyak, kalau saya bacakan waktu kita akan habis, ya. Terlalu banyak pujian ulama terhadap beliau. Namun kita perlu ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimanapun kedudukan beliau bukanlah orang yang maksum. Beliau juga tidak terlepas dari kesalahan. Beliau punya kesalahan-kesalahan, ya. Sebagaimana para ulama yang lain. Sebagaimana perkataan Az-Zahabi, terkadang beliau terkadang juga marah, sebagaimana orang lain yang marah, dan beliau mudah sekali untuk memaafkan. Bahkan ada suatu cerita yang agak lucu yang pernah saya baca, ya. Suatu saat Imam Zahabi menyampaikan cerita tentang Ibnu Taimiyah. Suatu saat Ibnu Taimiyah sedang berdialog dengan ahlul bidah, ya. Maka ahlul bidah tersebut berdialog dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalian tidak punya dalil tentang masalah ini. Kata para ahlul bidah, bagaimana kita tidak punya dalil, ya? Ini ada kitab, ya, kitab yang menunjukkan perkataan kita. Maka mereka pun mengeluarkan sebuah kitab yang berisi ada penjelasan tentang mazhab mereka. Kemudian diberikan kepada Ibnu Taimiyah untuk dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah membanting buku tadi, ya, karena marah, ya. Dibanting buku tadi. Kata mereka, wahai Ibnu Taimiyah, kenapa kau banting buku itu? Mungkin ada ayat, mungkin ada hadis. Kata Ibnu Taimiyah, yang lebih dari ini saja dibanting. Lihat Musa alaihissalam banting alwah, ya. Di situ ada wahyu Allah, dibanting oleh Musa alaihissalam karena marah. Saya pun banting ini tidak jadi masalah, kata Ibnu Taimiyah. Artinya beliau subhanallah tatkala marah juga otak beliau jalan. Namun ini menunjukkan bahwasanya beliau manusia biasa, ya, terkadang marah, terkadang juga memaafkan, terkadang bersalah sebagaimana para ulama yang lain, dan kita para penuntut ilmu, ya, dimanapun kita, ya, baik di Madinah atau yang lain, tidak pernah menganggap Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang maksum. Ya, kita meyakini akan bahwasanya beliau adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita meyakini beliau adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi beliau tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Ana sampaikan tentang sedikit dari biografi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga kita terdorong untuk bisa mencontohi beliau sebagaimana kita mencontohi para sahabat dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikianlah para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan barakallahu fik, dan subhanallah, masyaallah, ya, apa yang dijelaskan oleh beliau Ustaz Abdul Muhsin Firanda mengenai sebagian dari biografi ulama kita, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, begitu luar biasa dari sisi kehidupan beliau. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mencintai beliau, dan kita doakan semoga Allah menempatkannya di kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada pagi hari ini.
Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 atau bisa melayangkan beberapa pertanyaannya di 081 989 6543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada Ustaz mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu diantaranya dari Faiz di Citayam dan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, mengenai biografi Syekhul Islam yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa atau di situs-situs yang telah kami baca dan di kajian-kajian dimanapun yang di seluruh Indonesia ini, sering kita dengar beliau banyak dituduh dengan tuduhan yang sangat keji dan dusta, sehingga banyak yang tertipu dengan tuduhan tersebut yang mengelabui orang-orang awam, dan banyak pula yang terluput dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan ilmu beliau yang begitu banyak dan begitu agung dan bermanfaat, terutama di kalangan Asy'ariyah. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana sikap kita mengenai tuduhan-tuduhan tersebut? Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar banyak tuduhan kepada beliau, bahkan mengkafirkan beliau, dan tuduhan-tuduhan tersebut saya pernah baca, dan kebanyakan tuduhan tersebut dusta ya, terutama tentang masalah akidah. Beliau dituduh mengatakan alam ini qadim ya, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dituduh sebagai mujassimah, mengatakan bahwasanya Allah seperti tubuh Allah seperti tubuh manusia. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada beliau, namun tuduhan-tuduhan tersebut semuanya tidak benar. Dan kebetulan tesis saya yang tulis tentang risalah saya magister tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang syubhat-syubhat yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang tauhid al-asma wa sifat, dan tuduhan yang dituduhkan kepada beliau dari kaum Asy'ariyah atau yang lainnya ya, tuduhan yang tidak benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang sempat membuat geram orang-orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menulis sebuah buku, yaitu bantahan terhadap Ar-Razi, yang Razi ini merupakan ulama besar di kalangan orang-orang Asy'ariyah ya, bahkan dikatakan dia telah mengungguli ulama-ulama Asy'ariyah terdahulu ya, seperti Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Ghazali dan yang lainnya, karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Rupanya Fakhruddin Ar-Razi ya, punya sebuah buku yang beliau beri judul Asasut Taqdis. Asasut Taqdis ya, yang buku ini sempat juga menjadi muqarrar pada sebagian jamiah yang bermadzhab Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah buku ini dalam sebuah buku yang sekarang dicetak 8 jilid, yang beliau beri judul Bayan Talbisil Jahmiyah ya, Bayan Talbisil Jahmiyah, yaitu penjelasan tentang talbis atau kerancuan yang diserukan oleh Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Padahal buku itu bantahan terhadap Asy'ariyah. Kenapa? Karena dalam buku ini Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan sungguhnya akidah Asy'ariyah mirip dengan akidah Jahmiyah, atau kelanjutan daripada akidah Jahmiyah. Sementara orang-orang Asy'ariyah sendiri, mereka mengaku mereka membantah Jahmiyah. Kenapa Ibnu Taimiyah menyamakan mereka dengan Jahmiyah padahal mereka mengaku bantah Jahmiyah? Ini sempat membuat mereka geram ya, karena Ibnu Taimiyah menamakan Asy'ariyah dengan Jahmiyah, karena memang terbukti dalam beberapa sisi keyakinan Asy'ariyah mirip dengan Jahmiyah. Tentunya pembahasan ini tentu panjang lebar dan memiliki tingkat tertentu yang saya tidak mungkin saya sampaikan sekarang ini, butuh pengajian khusus dan butuh penjelasan lebih lanjut. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang-orang Asy'ariyah sangat benci kepada Ibnu Taimiyah dan berikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada beliau rahimahullah. Namun seperti saya katakan, beliau bukanlah seorang yang maksum. Beliau juga memiliki kesalahan baik dalam beberapa masalah fikih sebagaimana pernah saya dapati ya, seperti biasa namanya manusia ya, bisa salah dan tidak boleh kita anggap maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau kebanyakannya tidak benar ya, kebanyakannya tidak benar. Allah taala alam bisawab. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat pula. Ini pertanyaan banyak dari kelompok-kelompok dakwah mengklaim bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu merupakan ulama kami, sehingga ada yang mengatakan bahwa beliau itu mengajarkan tentang kharokah, beliau juga mengajarkan tentang sufi dan yang lainnya. Apakah klaim-klaim seperti ini dapat dibenarkan? Kita mengatakan alhamdulillah kalau mereka mengatakan orang-orang sufi kemudian mereka mengakui bahwa Ibnu Taimiyah adalah ulama mereka. Kita sangat berbahagia tatkala mereka mengatakan demikian. Cuma kita punya tuntutan, kalau Anda mengatakan Ibnu Taimiyah
merupakan ulama Anda yang mengajarkan tentang sufiyah dan mengajarkan tentang harokat, maka ana harapkan Anda membaca buku-buku Ibnu Taimiyah. Sudahkah Anda membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa? Sudahkah Anda membaca buku Ibnu Taimiyah tentang akidah, bagaimana perhatian beliau terhadap akidah? Bahkan beliau pernah ditanya oleh Al-Bazzar, murid beliau, kenapa Anda banyak menulis buku tentang akidah? Kata beliau, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma', maka perkaranya ringan. Itu perkara Ibnu Taimiyah. Perkara fikih, selama tidak menyelisih ijma', perkaranya ringan. Ya, oleh karenanya saya sering ulang-ulang kepada ikhwah sekalian, kalau masalah fikih ya, yang sementara masalah tersebut masih masalah di antara mazhab, kita berhak untuk menjelaskan kebenaran. Namun kita tidak boleh paksa. Karena selama tidak menyelisih ijma', maka kita tidak boleh menyesatkan seorang. Tidak boleh. Kecuali orang tersebut menyelisih ijma'. Ya, dan ini contohnya banyak. Seperti saya katakan, contohnya misalnya kunut subuh. Ini masalah khilaf sejak zaman para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka kita boleh mengatakan bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan kalau kita memilih pendapat tersebut. Namun jangan sampai gara-gara masalah kunut subuh, kemudian kita ribut, kemudian bertengkar, kemudian terjadi hajar, boikot. Ini tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan masalah fikih selama tidak menyelisih ijma', maka perkaranya ringan. Berbeda dengan masalah akidah. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh syubhat saya berusaha untuk menjawab syubhat tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan buku-buku Ibnu Taimiyah kebanyakannya masalah akidah. Ya, banyak sekali seperti Bayan Talbis Jahmiyah, kemudian Syarah Al-Aqidah Al-Asfahaniyah, ya, kemudian Sharimul Maslul, banyak sekali semuanya masalah akidah, Daru Ta'arudul Aql wan Naql, seluruhnya masalah akidah. Makanya kalau seorang mengaku Ibnu Taimiyah merupakan ulamanya, maka saya harapkan mencontohi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah, baca buku-bukunya. Bagaimana kita mengaku dia adalah orang yang kita ikuti ternyata tidak tahu tentang pendapat Ibnu Taimiyah, tentang buku-buku beliau. Maka saya anjurkan kepada Anda yang mengaku, kalian yang mengaku Ibnu Taimiyah sebagai guru kalian, sebagai ulama kalian, maka silakan kenali buku-buku beliau, pelajari buku-buku beliau tentang masalah akidah, bagaimana perhatian beliau tentang akidah dan bagaimana bantahan beliau terhadap orang-orang menyimpang, ya. Pelajari buku beliau dan amalkan. Insyaallah Anda akan benar-benar menjadi seorang pengikut Ibnu Taimiyah yang setia. Wallahu taala alam bisawab. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat Ustaz, yaitu mengenai perkataan hadis yang tidak dihafal oleh beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka itu bukan hadis. Apakah pujian tersebut benar dinisbatkan kepada beliau, dan apakah jika benar, apakah hal tersebut tidak terlalu berlebihan? Kalau tidak salah itu merupakan perkataan Zahabi, ya. Sebentar saya cek dulu ya, karena saya nukil perkataan tersebut dalam risalah saya, ya. Dan itu merupakan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, saya bacakan perkataan beliau, walahu khibratun birrijal, bahwasanya Ibnu Taimiyah memiliki pengetahuan tentang masalah rijal, masalah rawi-rawi hadis, wa jarhihim wa ta'dilihim, tentang jarh wa ta'dil, wa tabaqatihim, dan juga bagaimana tingkatan-tingkatan tabaqat para rawi tersebut, wa ma'rifatin bi fununil hadis, dan tentang ilmu hadis, bil ali wan nazil was sahih was saqim. Beliau paham tentang hadis yang ali, hadis yang nazil, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Kemudian kata beliau, fala yablughu ahadun minal asr rutbatahu wala yuqaribuhu. Di zaman saya ini, kata Az-Zahabi, tidak seorang pun yang bisa menyamai kedudukan Ibnu Taimiyah. Zahabi adalah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i dan juga ahli hadis. Jadi yang muji Ibnu Taimiyah ini bukan sembarang orang. Az-Zahabi yang dia merupakan ulama besar dalam ilmu hadis. Ya. Kata Az-Zahabi, fala yablughu ahadun minal asri rutbatahu wala yuqaribuhu. Tidak seorang pun di zaman saya ini, ya, yang menyamai kedudukan Ibnu Taimiyah dan tidak mendekati juga kedudukannya, artinya jauh dari Ibnu Taimiyah. Wa huwa ajibun fi istihdarihi. Dan dia merupakan perkara yang Ibnu Taimiyah merupakan ajaib, ya, sungguh menakjubkan tatkala bagaimana hafalan beliau. Wa istikhrajil hujaji minhu, dan bagaimana mengistinbat, mengeluarkan hujah dari hafalan beliau. Wa ilaihil muntaha fi azwihi ilal kutubi sittah wal musnad. Kata Zahabi, dan Ibnu Taimiyah sangat hebat dalam tatkala dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Imam Bukhari, Imam Ahmad dalam kutubus sittah, dia langsung tahu, oh hadis ini diriwayatkan dalam kutubus sittah dan juga dalam musnad. Seperti saya katakan tadi, ini tidak aneh kenapa karena Ibnu Taimiyah hampir menghafalkan musnad Imam Ahmad dan juga musnad-musnad yang lainnya. Kemudian kata Az-Zahabi, bihaitsu yasduqu alaihi an yuqal kullu haditsin la ya'rifu Ibnu Taimiyah falaysa bihadits.
Kata Az-Zahabi, jika perkaranya demikian, maka benar kalau dikatakan bahwasanya setiap hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah maka bukan hadis. Ini pujian yang diucapkan oleh Imam Zahabi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena hebatnya Ibnu Taimiyah dalam masalah hadis. Bahkan saya ingat, bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah hadis, ya. Dalam Fathul Bari tatkala dia berbicara tentang hadis, kana Allah wala syai' qablahu wa huwa al-an ala ma kana alaih. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya Ibnu Taimiyah Taqiyuddin telah menjelaskan bahwasanya lafal ini bukan hadis. Dia menukil perkataan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah pakar hadis. Namun tentunya bukan berarti kita ambil secara zahirnya, ya, kalau tidak ada hadis yang tidak diketahui Taimiyah bukan hadis. Artinya ini saking hebatnya hafalan beliau. Artinya kebanyakan hadis yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah memang bukan hadis. Memang bukan hadis karena beliau menghafal Kutubus Sittah, Musnad Ahmad dan yang lainnya, sehingga kalau ada hadis yang tidak beliau tahu kemungkinan besar bukan hadis. Kalau kita katakan berlebihan, ya itu kalau kita ambil zahirnya secara zahir bahwasanya setiap hadis tidak diketahui Ibnu Taimiyah bukan hadis, tentunya tidak benar. Saya katakan tadi yang muji hal ini adalah Az-Zahabi yang juga pakar hadis. Wallahu taala alam bisawab. Baik, syukran jazakallahu khair. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543 dan alhamdulillah sudah ada Bapak Muslim yang berada di Tangerang. Silakan Bapak Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehubungan dengan berkembangnya Islam yang berfirqah-firqah, ada berbagai macam nama Islam. Yang saya ingin tanyakan, apakah beliau Rasulullah SAW itu yang Islam yang dia bawakan itu ada disebut nama sebagai Islam jamaah dan sebagainya, dan yang dibawa oleh Rasulullah itu Islam apa? Mohon keterangan dari Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penjelas dari Al-Qur'an tersebut yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek-praktek Nabi dalam hadis juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemahaman yang benar yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang benar pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu mana pemahaman benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meneliti bagaimana praktek para sahabat. Itulah pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat karena mereka adalah murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang melihat langsung praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan praktek para sahabat diawasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada kesalahan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mempelajari mengetahui Islam yang benar, lihatlah bagaimana praktek para sahabat, praktek para salafus saleh. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Oleh karenanya timbullah perkataan Islam, ya, Al-Quran dan hadis ala fahmi salafil as-salih. Memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, itu pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena itulah pemahaman yang benar yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya. Adapun timbul kemudian firqah-firqah, pemahaman-pemahaman yang masing-masing firqah menamakan dengan nama-nama yang indah. Ada yang mengatakan Islam ini, ada yang mengatakan Islam anu. Kita mengatakan nama-nama tentunya harus dengan syar'i. Namun yang perlu kita perhatikan adalah hakikat dari jamaah tersebut. Jangan terpedaya dengan penamaan. Sekarang misalnya bunga bank yang riba dikatakan sebagai faedah, ya. Misalnya khamr dikatakan sebagai minuman rohani, ya. Ya banyak penamaan-penamaan yang mengesankan akan halnya sesuatu namun ternyata hakikatnya adalah haram. Jadi kata para ulama, penamaan tidak merubah suatu hakikat. Ada satu jamaah mungkin dikatakan dengan Islam ini, Islam anu. Kita teliti hakikatnya, apakah praktek mereka itu pernah dikerjakan oleh para sahabat? Praktek mereka itu dikerjakan oleh para sahabat. Pernah nggak dipraktekkan seperti itu?
Ada orang Islam masuk kemudian misalnya bekas duduknya dicuci, apakah itu pernah dipraktikkan oleh para sahabat? Apakah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan, bukankah Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ada yang salah paham tentang ayat ini. Kita katakan, "Thayyib, Pak. Anda berdalil dengan ayat ini dalam rangka untuk mengepeli orang-orang Islam yang masuk di rumah Bapak kemudian dilap. Pemahaman itu dari mana pemahaman itu? Ayat seperti tafsirannya seperti dari mana? Apakah Abu Bakar berpemahaman seperti itu? Apakah Umar berpemahaman seperti itu? Ya. Apakah Imam Syafi'i berpemahaman seperti itu? Apakah Imam Ahmad berpemahaman seperti itu? Ya. Ini pemahaman dari mana? Terus Anda mengaku-ngaku bahwasanya pemahaman Anda berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berpemahaman seperti itu? Terus apakah orang Islam yang masuk di rumah Bapak adalah orang musyrik? Sehingga diterapkan dengan ayat tadi, kita katakan tidak benar. Ya. Orang musyrik masuk dari ayat tadi, innamal musyrikuna najasun, adalah najis maknawi, bukan najis badan, bukan najis aini. Orang musyrik badannya tidak najis. Ya. Kalau badannya ternajisi, mungkin buang air tidak bersih, ya ternajisi. Tapi badannya, dagingnya itu bukan najis aini seperti anjing misalnya, atau seperti babi misalnya. Tidak. Ini salah paham. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengikat seorang musyrik dalam masjid. Bagaimana Nabi memasukkan najis? Kalau orang musyrik itu najis badannya, kenapa najis dimasukkan dalam masjid? Kemudian bukankah Nabi SAW kemudian juga berjual beli sama orang Yahudi? Bukankah Nabi SAW juga pernah makan sembelihan orang Yahudi? Bukankah syariat Islam membolehkan seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani? Ya. Bagaimana seorang Muslim kemudian berhubungan tubuh dengan najis? Ini nggak benar kan? Oleh karenanya setiap jamaah boleh berdalil dengan Al-Quran, boleh berdalil dengan Sunnah. Kita katakan dari mana pemahaman seperti itu. Pertanyaan kita tadi, apakah ini dipahami oleh para sahabat? Perkaranya seluruhnya mudah, ya. Perkaranya mudah. Apa kata Imam Malik? Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina. Ini kaidah yang sangat mudah. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Mudah, sudah itu aja. Di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang bukan agama. Yang di zaman Nabi agama, zaman sekarang juga agama. Kalau di zaman Nabi jilbab itu agama, ya. Tatkala para sahabiat sebagian tidak pakai jilbab, kemudian turun ayat untuk memerintahkan jilbab, mereka pakai jilbab. Jadilah jilbab merupakan agama di zaman Nabi. Kalau ada orang sekarang mengatakan jilbab bukan agama, hanya adat orang Arab, kita katakan tidak benar. Di zaman Nabi merupakan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kalau di zaman Nabi suatu perkara bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Oleh karenanya yang kita nilai adalah hakikat dari pemahaman suatu jamaah Islamiyah. Bagaimana pemahamannya? Kita nilai, nama tidak mempengaruhi, ya. Yang kita nilai adalah pemahamannya. Kalau pemahamannya menyimpang, kita katakan itu bukan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakallahu khair, dan demikian untuk Bapak Muslim yang berada di Tangerang, dan selanjutnya masih di 0218236543 sudah ada Bapak Ali yang berada di Cileun. Silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang pernah ngomong katanya Syekhul Islam itu syekhnya syaitan, dengan alasan gini bahwa Syekhul Islam itu pernah berkata bahwa kita tidak boleh mengambil hadis dari orang-orang Syiah meskipun hadis tersebut sahih gitu. Gimana jawabannya? Mohon jawabannya. Syukran. Assalamualaikum. Saya tidak tahu perkataan Ibnu Taimiyah tadi, kita tidak boleh mengambil hadis dari orang-orang Syiah, ya. Apakah itu benar perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah? Tapi kalau itu perkataan Ibnu Taimiyah, saya dukung perkataan tersebut. Kenapa ikhwani fillah azani Allah? Saya kasih logika sama Bapak. Di antara akidah Syiah adalah taqiyah, boleh berdusta. Bahkan semakin banyak orang taqiyah, semakin tinggi kedudukannya. Boleh berdusta. Ya, boleh berdusta baik dalam masalah agama, boleh masalah yang lain. Oleh karena kalau saya sendiri pernah bertemu dengan sebagian orang Syiah, katanya Anda mengkafirkan Abu Bakar. Oh, enggak benar. Akhirnya lama-lama terbongkar. Ya, dalam masalah agama mereka boleh berdusta dan itu akidah mereka. Sekarang dalam ilmu hadis, taruhlah adalah seorang Syiah yang bertakwa kepada Allah, tidak pernah berzina, tidak pernah rajin beribadah. Tatkala dia meriwayatkan hadis, saya tidak tahu orang ini sedang bertaqiyah atau tidak tatkala meriwayatkan hadis. Makanya tanya, apa sih syarat hadis sahih? Para ulama sudah menyebutkan harus thiqah, ya, terlepas dari kedustaan. Di antara syarat-syarat sahihnya suatu hadis.
Oleh karena seluruh hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah tidak bisa kita pastikan kebenarannya, karena bisa jadi tatkala dia meriwayatkan, dia melakukan taqiyah, karena taqiyah merupakan agama dari mereka. Siapa yang bisa jamin bahwasanya hadis yang dia sedang riwayatkan tidak sedang taqiyah? Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya dari situ sulit kita menerima hadis dari seorang rawi yang bermadzhab Syiah, karena dia beranggapan boleh untuk bertaqiyah. Kecuali kita punya ilmu untuk bisa membedakan, oh dia sedang bertaqiyah dan ini sedang tidak. Kalau kita punya ilmu untuk bisa membedakan dia sedang tidak bertaqiyah atau sedang bertaqiyah, maka silakan terima hadis. Namun ilmu itu tidak ada, karena itu berkaitan dengan hati seorang. Tidak tahu ilmu, kita tidak punya ilmu untuk bisa membedakan dia sedang taqiyah atau tidak tatkala sedang meriwayatkan hadis. Wallahu taala alam bisawab. Mengenai perkataan orang-orang yang bahwa Syekhul Islam merupakan imamnya syaitan itu seperti. Tadi dia mengatakan bahwa Syekhul Islam dikatakan syekhnya setan karena mengatakan tidak boleh menerima hadis dari orang-orang Syiah. Saya katakan kalau itu perkataan Ibnu Taimiyah maka benar, namun tidak boleh kita mengatakan beliau syekhnya setan. Dan saya ingatkan perkataan Syekhul Islam itu maksudnya bahwanya bukan maksudnya Syekhul Islam di situ adalah dia adalah marja, dia adalah maksum, enggak. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir, Syekhul Islam maksudnya adalah syekhun fil Islam, artinya dia seorang syekh, seorang alim dalam agama Islam, dan dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya Syekhul Islam artinya kebenaran semua yang diucapkan dia adalah benar. Tidak ada yang memahami seperti itu. Oleh karenanya banyak ulama yang mereka berjulukan Syekhul Islam sebelum Ibnu Taimiyah dan sesudah Ibnu Taimiyah. Demikian bahkan ulama-ulama Syiah banyak yang dijuluki dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan ini saya sudah pernah bahas masalah ini, dan banyak orang-orang Syiah yang dijuluki dengan Syekhul Islam. Banyak orang-orang Syiah yang dijuluki Syekhul Islam. Jadi perkataan Syekhul Islam maksudnya adalah seorang syekh, seorang alim dalam agama Islam yang sulit dicari tandingannya karena kepiawaian dan keilmuan yang sangat-sangat luas. Allah taala bisawab. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat. Itu ada pertanyaan dari Ardi yang berada di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, apakah kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dapat kita setarakan dengan kedudukan para imam madhab karena kedalaman ilmu beliau? Dan apa madhab fikih yang beliau pakai? Atau beliau punya metode istinbat tersendiri? Syukran. Sebelumnya ana mengatakan ahlan wa sahlan kepada Al-Akh Ardi. Ya, Ardi di New York adalah seorang sahabat saya dan kita sering berdialog, ya. Ahlan wa sahlan, ya, kepada ikhwas sekalian di New York, ya. Alhamdulillah antum mengikuti pengajian anak kali ini. Adapun pertanyaan antum mengenai tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apakah disetarakan dengan 4 imam madhab, maka kita katakan bagaimanapun 4 imam madhab memiliki qadamus sabaq, ya, ini dia memiliki keutamaan lebih terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan mereka yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya mereka adalah a'immat ahlus sunnah. Adapun Ibnu Taimiyah merupakan salah satu dari kebaikan mereka. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu kebaikan dari Imam Ahmad karena asalnya beliau tumbuh dalam keluarga yang bermadzhab Imam Ahmad. Kakek beliau Majduddin Abdul Barakat Abdus Salam merupakan ulama besar dari mazhab Imam Ahmad. Demikian juga ayah beliau Abdul Halim, demikian juga merupakan mazhab ulama besar dari mazhab Imam Ahmad. Asalnya beliau adalah bermadzhab Hambali. Akan tetapi tatkala beliau merajihkan satu pendapat, terkadang beliau dan sering menyelisih mazhab Hambali. Oleh karenanya beliau bermadzhab Hambali, akan tetapi tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap mazhab Hambali. Dan itu yang kita harapkan, ya. Betapa banyak juga ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i, namun tatkala merajihkan suatu dan jelas bagi mereka ternyata mazhab lain lebih kuat, maka mereka meninggalkan mazhab Syafi'i dalam masalah tertentu. Oleh karenanya yang benar, bermadzhab tidak jadi masalah. Mazhab itu merupakan cara untuk mempelajari suatu agama. Seorang bermadzhab Hambali silakan, mazhab Maliki silakan, tetapi yang menjadi patokan tetap adalah dalil, ya. Tidak boleh berta'assub kepada suatu mazhab tertentu. Allah taala alam bisawab. Oke, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa benar sekarang susah sekali mendapatkan kitab asli beliau karena banyak yang dibakar? Syukran jazakallahu. Tidak benar, ya. Buku beliau yang dahulu buku beliau dikatakan dibakar, tidak benar. Buku beliau sangatlah banyak, ya. Saya punya buku beliau banyak sekali, buku beliau, ya. Banyak, berpuluhan-puluhan jilid, ya, puluhan judul buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dikatakan buku beliau dibakar itu tidak benar. Memang dahulu ada kitab beliau yang berjudul Minhajus Sunnah.
Minhajus Sunnah adalah sebuah buku yang ditulis oleh beliau dalam membantah seorang ulama Syi'i yang bernama Ibnul Murtada. Ya, buku tersebut kalau tidak salah 9 jilid. Itu dulu sering mungkin dibakar, mungkin diambil oleh orang Syiah, dibeli oleh orang Syiah untuk dibakar atau untuk dibuang. Namun ternyata tetap aja ada buku tersebut ya. Buku tersebut tak ada karena isi buku tersebut sangat kuat membantah orang-orang Syiah ya. Makanya saya menganjurkan setiap orang yang ingin mengenal kesalahan orang-orang Syiah, maka hendaknya mereka membaca kitab Ibnu Taimiyah yang sangat agung, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, buku yang sangat agung. Adapun tuduhan bahwasanya buku beliau banyak dibakar, itu tidak benar, karena buku saya sangat banyak tentang Ibnu Taimiyah, karena kebetulan tesis saya berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau. Ya, itu merupakan salah satu tuduhan yang tidak benar, Ustaz ya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, itu ada beberapa pertanyaan senada dari diantaranya dari Bapak Muslim, dari Bapak Ali Bani di Jakarta dan Alawi di Jakarta pula, mengenai klaim bahwa beliau itu pernah merayakan Maulid Nabi ya, di dalam kitabnya Iqtidas Shiratal Mustaqim. Apakah hal ini benar? Anda sudah baca buku Iqtidas Shiratal Mustaqim. Tidak ada bahwasanya beliau ikut merayakan perayaan Maulid Nabi. Yang ada Ibnu Taimiyah, ya, yang ada dalam kitab beliau. Ibnu Taimiyah punya madhab dalam masalah ini. Kata beliau, orang yang melakukan bid'ah, ya, orang melakukan bid'ah. Namun kalau beliau orang tersebut jahil, tidak tahu tentang hukum bid'ah tersebut, dan ternyata tatkala dia melakukan bid'ah timbul pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah memberi dia pahala dari sisi ini, bukan karena acara bid'ahnya, tapi karena pengagungan terhadap Allah yang timbul atau pengagungan terhadap Rasulullah yang timbul akibat acara bid'ah tadi. Namun ini bagi orang yang jahil, tidak tahu tentang bid'ahnya sesuatu. Inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama sekali beliau tidak pernah mengatakan maulid itu adalah benar, bahkan beliau membantah. Hanya saja beliau mengatakan bisa jadi seorang melakukan acara maulid Nabi, bisa jadi jahil dan tidak tahu, akhirnya dia timbul dalam dirinya pengagungan terhadap Nabi, maka kemudian orang tersebut bisa jadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama menyelisihi pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, mereka mengatakan setiap orang melakukan maulid Nabi meskipun timbul pengagungan terhadap Rasulullah tetap ditolak, karena kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Itu tentunya maulid Nabi kalaupun meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, bukan berarti ini kemudian menjadi penghalalan kepada seluruh bentuk maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya bentuk perayaan maulid Nabi bermacam-macam. Ya, saya sendiri lihat di sebagian negeri Arab bagaimana laki-laki perempuan campur, kemudian berjoget-joget. Sebagian meyakini Rasulullah SAW hadir tatkala acara maulid. Betapa banyak praktek-praktek perayaan maulid Nabi yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Sebagian maulid Nabi hanya sederhana, misalnya dengan membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih ringan daripada yang lainnya. Ya, Allah Taala alam bisawab. Syukran jazakallah khair. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 dan alhamdulillah sudah ada Bapak Untung yang berada di Pekayan Bekasi. Silakan Bapak Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pernah baca di salah satu website subhat yang tentang Ibnu Taimiyah bahwa beliau suka juga kuburiyun. Gitu, Ustaz. Hanya itu saja. Apakah itu benar? Ya, gini ya. Waalaikumsalam. Ibnu Taimiyah bagaimana bisa dituduh bahwasanya beliau suka kuburiyun? Baca saja buku beliau bagaimana beliau membantah orang-orang kuburiyun ya. Bahkan beliau dipenjara terakhir gara-gara masalah ziarah kubur. Beliau melarang ziarah kubur kalau orang bersafar dalam rangka untuk ziarah kubur ya. Syaddur rihal dalam rangka bersafar dalam rangka ziarah kubur, mencari barokah kuburan tersebut. Gara-gara masalah ini beliau dipenjara, akhirnya meninggal dunia di penjara tersebut. Ya, jangankan masalah pengagungan terhadap ziarah kubur saja beliau berpendapat demikian, akhirnya beliau di penjara. Maka tuduhan bahwasanya beliau membenarkan para penyembah kubur, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Sebagian orang yang menukil perkataan Ibnu Taimiyah, mereka tidak menukil secara sempurna, ya. Atau mereka salah paham tentang perkataan Ibnu Taimiyah. Seperti tadi masalah maulid, kemudian juga masalah ini.
Namun kalau kita baca seluruh perkataan Ibnu Taimiyah, tentu maksudnya tidak seperti itu. Oleh karenanya kalau masalah syubhat-syubhat seperti ini harus didatangkan satu persatu ya. Namun secara global saya katakan tadi, kebanyakan orang yang menukil perkataan Ibnu Taimiyah dan beranggapan bahwa Ibnu Taimiyah menuduh sufi mereka, menguatkan kesufian mereka, menguatkan kesyirikan mereka, menguatkan tentang harokah mereka, kita katakan silakan Anda baca buku Ibnu Taimiyah dari awal sampai akhir sehingga Anda bisa paham maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oke, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami beralih di line pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, yaitu mengenai perihal kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apakah beliau benar tidak menikah sampai hingga meninggalnya? Mengapa sampai terjadi hal tersebut? Allah ta'ala bisawab, yang saya tahu dalam biografi beliau memang beliau tidak menikah ya. Kenapa? Namun disebutkan sebagian ulama bukan berarti beliau tidak menikah. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau bertasarri. Bertasarri itu beliau memiliki budak wanita. Ya. Beliau memiliki sebagian budak wanita. Tentunya seorang memiliki budak wanita boleh berhubungan dengan budak wanitanya. Akan tapi Allah alam perlu dicek akan kebenaran perkataan ini. Ya, namun saya dengar seperti sebagian ulama menyebutkan beliau bertasarri, yaitu beliau punya budak wanita yang namun beliau tidak menikah. Ya, kalau kita katakan seandainya beliau pun tidak punya budak, kita katakan Syekhul Islam adalah orang yang sangat sibuk. Antum lihat bagaimana sejak umur 19 tahun beliau kemudian sudah berfatwa, kemudian beliau membantah ahlul bidah, firqah-firqah yang sesat ya, karena tatkala di masa beliau ada timbul sufiyah ittihadiyah ya, orang-orang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, belum lagi orang-orang yang tentang asma wa sifat. Jadi beliau sibuk membantah mereka. Bagaimana beliau sempat menikah setiap saat beliau di penjara? Berapa waktu kemudian di penjara lagi? Mungkin Allah alam kalaupun kita jadi beliau, kita pun mau nikah ragu-ragu nanti istri kita sering ditinggal karena sering di penjara. Karena beliau tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, sehingga seringkali beliau dipenjara, diusir dari suatu tempat, dipindahkan satu penjara ke penjara yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Yang jelas kalau kita baca perkataan beliau tentang nikah, beliau mendukung nikah. Kita kalau ingin mengenal pemikiran seorang, baca tulisannya. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya buku fikih dan beliau menjelaskan tentang keutamaan menikah ya. Adapun kenapa beliau tidak menikah, tentunya ada sebab-sebab yang lain mungkin kita tidak tahu. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, itu dari di Jatinegara tadi telah dijelaskan mengenai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak menerima hadis dari orang-orang Syiah. Yang ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan Syiah? Ini pertanyaan sangat mendasar sekali, asal usulnya dan apakah ajaran atau paham dari mazhab Syiah tersebut? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saya rasa ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah jauh ya. Mengenai tentang kelompok Syiah, maka itu butuh penjelasan yang panjang lebar tentang asal usulnya, tentang akidahnya, tentang penyimpangan mereka, dan itu butuh pengajian khusus insyaallah ustaz-ustaz yang lain, atau kalau ada kesempatan lain kita akan menjelaskan dengan panjang lebar. Demikian saja ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada satu buku rujukan yang dapat dibaca oleh para pendengar sekalian. Ada sebuah buku yang sangat indah ya, namun saya sudah tidak tahu apakah diterjemahkan atau tidak ya. Judulnya Ulama Syiah Yaqulun. Ulama Syiah Yaqulun. Buku ini yang artinya para ulama Syiah berkata. Buku ini ditulis oleh Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Ahlul Bait yang sunnah. Ahlul Bait yang keturunan Nabi yang berpemahaman sunnah. Jadi jangan disangka seluruh Ahlul Bait itu berpemahaman Syiah, enggak. Banyak Ahlul Bait, saya di Madinah banyak orang-orang asyraf yang benar-benar murni keturunan Nabi SAW dan terkenal nasabnya ma'ruf. Mereka penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah, mereka dikenal dengan syarif, asyraf, dan mereka banyak yang sunnah. Dan mereka punya perkumpulan dan mereka menulis sebuah buku yang judulnya Ulama Syiah Yaqulun. Artinya orang ulama Syiah berkata. Di situ tidak ada perkataan ahlu sunnah, hanya menukil perkataan ulama Syiah dari buku-buku mereka, difotokopi langsung. Jadi buku ini ulamanya ngomong gini, baca sendiri tentang Abu Bakar, tentang Syiah, tentang Nabi,
Tentang siapa? Ini banyak tebal lumayan bukunya. Kalau seandainya buku itu terjemahkan, karena itu adalah bukti otentik. Kita tidak asal ngomong, tapi inilah perkataan mereka. Kalau kita ngomong, terkadang orang bilang itu sih tuduhan ulama sunnah saja. Syiah nggak ngomong kayak gitu. Nggak, kita bilang nih perkataan mereka langsung dalam buku-buku, bahkan difotokopi langsung dalam buku tersebut. Seandainya ada yang menerjemahkan buku tersebut disertakan dengan selembaran aslinya, maka itu sangat bagus. Buku-buku tentang sangat banyak, di antara bantahannya kalau membaca Minhajus Sunnah, tapi cukup tebal 9 jilid. Saya rasa kurang untuk tingkatan awal kelihatannya sulit membaca buku ini. Akan tapi insyaallah bisa ustaz-ustaz yang lain menyampaikan tentang masalah ini kalau ada kesempatan yang lain. Demikian saja, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.